Sinyal menyerah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bermohon ingin bertemu Putin. Hurra! Setelah 2 pekan digempur oleh Rusia, kini Ukraina mulai melembek. Melalui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina mengaku tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Hal ini kemudian dianggap sebagai satu langkah Ukraina menyerah pada Rusia. Diketahui, invasi dilakukan Rusia pada Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu. Satu dari alasan invasi adalah karena Ukraina tidak mengaku wilayah Crimea yang sudah dicaplok oleh Rusia. Rusia juga geram karena pernyataan Zelensky yang ingin bergabung dengan NATO. Kini dikutip dari The Moscow Times, Zelensky mengaku siap berdiskusi dengan Rusia untuk membahas soal wilayah Crimea agar tetap bisa hidup. Saya pikir hal-hal mengenai wilayah yang diduduki sementara dan Republik Semu yang tidak diakui oleh siapapun selain Rusia, kita dapat mendiskusikan dan menemukan kompromi tentang bagaimana wilayah ini akan terus hidup, kata Zelensky pada Selasa 8 Maret. Senin 7 Maret kemarin, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin banyak warga Ukraina tetap hidup. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah yang ingin menjadi bagian dari Ukraina akan hidup, kata Zelensky. Meski begitu, Zelensky menegaskan bahwa ia menolak untuk menyerah pada ultimatum yang diajukan tim perunding Rusia dalam beberapa dialog yang dilakukan. Pertanyaannya lebih sulit daripada sekedar mengakuinya. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum, kata Zelensky. Saya siap untuk berdialog, kami tidak siap untuk menyerah. Zelensky juga meminta agar Rusia menghentikan aksi militer yang selama ini terus menggempur kota-kota besar di Ukraina. Dalam pernyataannya, Zelensky menjelaskan bahwa ia ingin meninggalkan masalah. Ia pun paham bahwa saat ini NATO belum siap menerima Ukraina. Ia pun mengatakan bahwa tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Pemimpin Ukraina itu mengulangi seruannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merundingkan gencatan senjata dengannya secara langsung. Panggilan yang sejauh ini ditolak oleh pemerintah Rusia. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen, pungkasnya. Angkatan Udara Ukraina hancur, Zelensky minta Amerika Serikat kirimkan jet tempur. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat permohonan langsung kepada anggota parlemen dalam pembicaraan via Zoom Sabtu pagi. Ia menyerukan agar Amerika Serikat mengirimkan pesawat militer dan dukungan serta melakukan embargo minyak Rusia. Sumber lain mengungkapkan Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen Amerika Serikat bahwa Ukraina membutuhkan jet tempur karena angkatan udaranya hancur pada hari pertama invasi Rusia. Dia meminta embargo minyak terhadap Rusia yang menurutnya akan menjadi faktor paling signifikan bagi Ukraina. Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jika ada saksi pada September atau Oktober tidak akan ada invasi. Urgensi permintaan Zelensky sudah terlihat sejak awal. Dia membuka dengan komentar yang berbunyi, "Ini mungkin terakhir kali Anda melihat saya hidup." Dia memperingatkan mereka bahwa setelah Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhenti. Polandia dan Lituania, keduanya anggota NATO, akan menjadi berikutnya. Dia meminta Amerika Serikat untuk mengirim pesawat dan pasukan ke sana sekarang untuk bersiap untuk melepaskan kelebihan pesawat Pakta Warsawa, MiG dan Sukhoi dari Polandia dan negara lain. Seorang sumber yang mengetahui panggilan itu mengatakan bahwa topik zona larangan terbang juga muncul dalam pembicaraan. Anggota Kongres Amerika Serikat Mike Wakely, Ketua Dewan Kaukus Ukraina, mengatakan kepada CBS News setelah panggilan telepon bahwa Zelensky telah menekankan bahwa pertempuran di udara sangat penting dan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di lapangan.
entah menutup langit atau memberi kami pesawat dengan satu atau lain cara karena pertempuran sering dimenangkan di udara, kata Quigley, menyimpulkan pesan Zelensky kepada Kongres seperti dilansir dari CBS News. Menurut Quigley, Presiden Ukraina itu diterima dengan hangat oleh Demokrat dan Republik. Ketika semua orang menyalakan mikrofon, mereka ada dukungan yang luar biasa, universal, kuat, bipartisan, bikameral. Ini bersejarah betul, dia pemimpin negara berdaulat yang bebas dan demokratis berbicara langsung dari ibu kotanya ketika dikepung dan dengan kesadaran bahwa dia telah menjadi sasaran kematian oleh seorang lalim otokratis. Quigley kagum pada betapa tenang dan beraninya Zelensky dan mengatakan dia berharap ini akan menjadi motivasi yang cukup untuk mendapatkan lebih banyak bantuan Ukraina berlalu dengan cepat. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dalam sebuah pernyataan setelah panggilan tersebut mencatat permintaan Zelensky untuk pesawat buatan Rusia. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu pemerintah memfasilitasi transfer mereka. Zelensky juga meminta anggota parlemen untuk bantuan yang lebih mematikan. Menurut salah satu sumber di telepon, dia meminta Amerika Serikat untuk memotong visa serta Mastercard dari Rusia. Menurut salah satu anggota parlemen, dari lebih dari 280 anggota Senat dan DPR Amerika Serikat bergabung dan panggilan via Zoom itu, Presiden Ukraina mengatakan kepada para senator dan anggota DPR bahwa dia berterima kasih atas sanksi keras dan tanggapan terpadu dari Barat setelah berbicara selama sekitar 30 menit. Presiden Ukraina menjawab pertanyaan dari anggota parlemen. Zelensky berterima kasih kepada Amerika Serikat atas sanksi berat yang menurutnya membuat para pemimpin bisnis Rusia terguncang akibat dampaknya. Dia juga berbicara tentang Rusia yang ditangkap Ukraina, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tentara sering tidak menyadari kondisi sebenarnya di Ukraina, tidak tahu bahwa mereka berperang dalam perang permusuhan. Dia berbicara tentang hubungan kuat Ukraina dengan Polandia dan mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan dan militer mengalir ke Ukraina dengan mudah. Sebuah sumber di telepon mengatakan bahwa Schumer mengatakan kepada Zelensky, kami terinspirasi oleh Anda dan kekuatan dan keberanian rakyat Ukraina. Sumber juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia dan pemimpin minoritas Mitch McConnell dan yang lainnya bekerja keras secara bipartisan untuk mendapatkan semua bantuan yang diminta pemerintah untuk rakyat Ukraina dengan cepat, lebih dari 10 miliar US dollar dalam bentuk dana ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan.